Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astafilhaq dengan NIM 2301660182, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, gelombang 2 tahun 2023, akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara untuk elemen demonstrasi kontekstual. Topik 1. Perjalanan Pendidikan Nasional. Dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Soni Irianto, MPD. Pendidikan pada dasarnya akan terus bertransformasi dari zaman ke zaman. Mari kita mengulik lebih jauh terkait perbedaan proses pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada pendidikan zaman kolonial, pendidikan hanya diselenggarakan untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya. Selain itu, hanya dikhususkan untuk para calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, berdiri Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon pegawai. Kemudian pada tahun 1908, berdiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Dan yang selanjutnya yaitu pada tahun 1922, berdiri Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional tentunya tidak terlepas dari peran para tokoh-tokoh pendidikan. Ada banyak tokoh-tokoh pendidikan diantaranya yaitu Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh pembaharu yang sangat penting dan berjasa dalam perjalanan pendidikan nasional. Dengan berdirinya Taman Siswa, itu menjadi langkah awal dari visi, misi, serta tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsanya melalui pendidikan dan mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam membebaskan belenggu sistem pendidikan kolonial, Raden Ajeng Kartini tampil sebagai tokoh wanita yang kisahnya tercatat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang pada awal abad ke-20. Beliau juga memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Dobrakan R.A. Kartini ini dalam menyetarakan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi awal pemerataan pendidikan nasional tanpa memandang gender. Hal ini karena pendidikan merupakan suatu langkah dalam menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Untuk selanjutnya adalah perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah, mulai dari kewajiban mengikuti pendidikan dasar, bahkan program pendidikan gratis untuk pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selain itu, penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini juga memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Melalui pembelajaran berdiferensiasi pada saat ini, pendidikan juga dituntut untuk dapat mempertimbangkan antara kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Maka dari itu, sebagai pendidik yang berpihak pada peserta didik, kita harus dapat menyesuaikan pendidikan saat ini pada dua kodrat tersebut menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka
yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu prinsip kemandirian sangatlah penting bagi siswa agar konsep pemrolehan pembelajaran tidak hanya pada proses pemberian pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga diberi keleluasaan untuk berkembang secara mandiri dan sesuai kodratnya, namun tetap dengan pengawasan guru beserta orang tuanya. Berdasarkan prinsip dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki esensi yang kuat terhadap penerapan kurikulum merdeka, yaitu adanya kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru, sehingga guru mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dari lingkungannya peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan mampu menciptakan karakter profil pelajar Pancasila dalam 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Lalu, siapakah kita sebagai pendidik yang baik? Sejatinya, menjadi guru itu bukan hanya tentang mengajar ataupun mendidik, namun juga siap untuk menginspirasi. Berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar perjalanan pendidikan nasional sampai saat ini, yaitu ing sosung tulodo, ing Matio Mangunkarso, tuturi handayani, yang memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dari semboyan tersebut, pendidik di Indonesia diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan saja, namun juga mampu menuntun peserta didik untuk dapat mencapai kekuatan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekian pemaparan materi tentang kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.